Oke, selamat datang kembali di channel Wicak Miftah. Hari ini kita mau ke rumah introvert. Luarnya itu bener-bener tertutup, tapi dalamnya ternyata nyaman dan bagus sekali. Kita ketemu sama arsitek sekaligus ownernya. Halo, saya Tara dari Bun Design Studio. Saya Arthur dari Pram Studio. Welcome to Casa de Casa de Pepi. Pepi. Halo Mas Arthur, Halo, apa kabarnya? baik. Baik ya, syukurlah. Nah, ini kita udah ketemu sama Mas Arthur selaku ownernya berarti ya, Ya, sekaligus arsiteknya. juga. Betul. Dan ada interior desainernya juga dari pasangannya Mas Arthur ya. Betul. Oke, ini menarik banget. Nanti kita akan bahas sampai dalamnya. Nah, sebelum kita bahas di dalamnya dan desainnya, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa nih Mas? Luas tanahnya tuh 130 meter persegi. 130 meter. Ukurannya persegi. 6,5 kali 20. Dan luas bangunannya tuh di 178 meter persegi. Oh, oke, Iya. dua lantai ya. Bisa bilang 2,5 lantai. 2,5 lantai. Iya. Nah, ini teman-teman, aku juga kaget. Ini lebar 6,5 tapi bakalan bagus banget nanti ketika kita udah sampai dalam. Nah, yang bagian luar nih Mas, menarik sekali. Masif semuanya. Masif semua, betul. Gimana ceritanya Mas? Jadi area jalan depan ini kan cukup ramai ya. Aha. Nah, jadi kita tuh nggak pengen aktivitas di dalam bisa kelihatan dari Oke. luar gitu. Jadi kita bikin bangunannya sendiri benar-benar tertutup. Nah, si jendelanya tuh dari area-area yang nggak bisa kelihatan aja dari depan bangunan. Oh. Makanya bangunannya kalau bisa dilihat dari samping kiri kanannya tuh ada jaraknya. Ada Ya, jarak ya, ada jadi nggak jarak. nempel ya. Ya, itu untuk bukaan cahaya sama udara juga gitu. Oke. Nah. Terus kulihat juga, ini kan memang bangunannya dibikin kayak cantilever gini ya Mas ya, menjorok ke depan gini ya. Betul. Terus sebenarnya di atas ada kayak jendela nggak sih itu Mas? Iya, Ah. itu juga untuk cahaya. Kenapa kita bikin jendelanya di atas? Soalnya kan kalau di atas nggak akan bisa dilihat dari tetangga lantai 2 juga nggak bisa ngelihat gitu. Oke. Tapi cahaya bisa masuk ke dalam rumah gitu. Oke. Jadi emang semasif itu, tapi benar-benar berbeda ketika kita masuk ke dalam ya. Iya, bisa. Oke, nah ini Mas. Ini kan dari depannya dulu ada pagarnya dulu ya. Iya. Pagarnya hitam. Terus boleh kita sambil buka Mas? Boleh? Oke. Berarti lebar 6,5 ini dibikin full. Ya, Untuk carport cukup untuk 2 mobil cukup untuk 2 mobil. dan taman di kanan kirinya. Iya. Nah, cuman ada satu yang kulihat karena tadi udah ngintip juga sampai masuk ke dalam. Ini ya ada bata tempel Iya. yang diwarnain kayak lime gitu ya, maksudnya jadi kayak limestone gitu ya. Jadi bata tempelnya tuh sebenarnya dari batu kapur gitu sih. Jadi emang warna aslinya udah seperti Oh, ini. emang warna aslinya. Iya. Oke, biasanya kan yang warnanya oranye gitu ya, agak merah itu ya. Terakota ya. Terakota. Kalau ini emang bahannya karena menghasilkan warna seperti ini gitu langsung. Oh, oke, dan ini ditemui di dinding yang bagian dalam juga ya, Mas ya. Iya, hampir keseluruhan lah gitu. Paling yang ingin aku tanyain, kenapa dipilihnya yang warna ini, Mas? Sebenarnya karena kita tuh pengen warnanya hangat gitu. Oke. Tapi kalau misalnya terakota kita ngelihatnya kayak agak terlalu hangat, terlalu panas gitu rasanya gitu. Oke. Kalau ini kan mungkin diantaranya gitu, agak adem tapi warnanya juga ke arah warm juga gitu. Jadi kita milih warnanya ke sini sih, ke beige gitu. Oke, ya sih, cakep ya. Dan dipadu-padan sama yang dinding sini, dinding kekayuan. Apakah ini kayu asli? Ini kayu asli. Oh, ini kayu asli? Ya, ini pakai kayu ulin. Oh, oke. Dan jadi kontras banget sama sekelilingnya ya, Mas ya? Iya, iya. Oke. Terus sebenarnya aku pas ngeliat lagi, ini juga ketika dikasih bata tempel yang warnanya kayak beige ini, jadi kontras juga sama tanamannya ya, Mas ya? Iya. Sebenarnya karena kita pengen bikin warnanya tuh cuma 2 warna gitu secara keseluruhan bangunan. Pengen sesimpel mungkin bangunannya gitu. Jadi kayak elemen-elemen yang lebih naturalnya bisa lebih menonjol gitu. Iya sih. Jadi lebih pop up. Jadi sedikit mungkin itu ada warna merah di depan. Nah, itu apa tuh, Mas? Itu tuh sebenarnya box PLN. Jadi saya praktekin sedikit. Boleh. Oh, wow. Tapi jadi kelihatannya simpel aja sih, nggak begitu kelihatan. Di kamuflase. Iya. Nah, aku tadi ada yang lupa sedikit, Mas. Ini pertanyaanku kan bangunannya masif sekali, cuman pemilihan pagarnya memang tidak dipilih yang terlalu tinggi gitu ya, Mas? Iya, soalnya kita juga pengen misalnya kita udah sampai carport bisa agak melihatlah keluar gitu ada siapa yang datang gitu. Soalnya ini juga kan membuat suasana, maksudnya di area sini jadi
ikut dapet hijaunya juga gitu. Oh. Kalau tinggi banget kan udah benar-benar ketutup gitu Ya, kan. nggak kelihatan ya. Walaupun introvert tapi ya berbagi hijaunya juga keluar. Oke, nah ini kita boleh masuk? Boleh? Oke. Untuk pintu masuknya pun di kamuflase lagi. Tapi rapi banget mas kamuflasenya. Ya, thank Coba you. kalau nggak ada handle-nya tuh pasti nggak akan tahu kalau itu pintu ya. Iya. Ini udah dikamuflase juga dengan ini daun-daun. Oh Jadi iya nggak begitu juga kelihatan. sih. Oke, nah ini kita sekarang sudah masuk ya ke dalamnya. Yang sebenarnya juga masih outdoor juga. Iya, betul. Oke, jadi ini ruang apa ceritanya mas? Ini tuh ruang transisi lah bisa dibilang gitu. Oke. Nah, ruangan ini tuh jadi untuk nanti yang misalnya mau ke studio gitu, dia bisa langsung masuk. Tapi kalau misalnya mau ke rumah, jadi misalnya saya kan pemiliknya, jadi saya langsung masuk ke sini gitu. Ah, oke. Jadi ruang ini kayak agak semi public lah. Semi public ya. Iya. Jadi nggak yang di luar banget. Kalau situ kan masih luar banget. Sini udah agak masuk dulu ya. Iya. Cuman lagi-lagi tetap dipertahanin ya area hijau-hijaunya ya mas ya. Iya. Soalnya ini pengen dari studio tuh masih melihat kayak dinding yang hijau lah gitu. Asik banget, bikin betah tuh kalau kerja tuh. Bukannya kecil sih sebenarnya. Iya. Tapi dengan bukaan kecil gini efeknya besar ya mas ya. Iya, buat udara sama cahaya lumayan banget sih gitu masuk ke dalam. Dan ini sebenarnya kalau kita dari sini melihat ke sana tuh ini kan studio. Sana juga ada bukaan lagi untuk taman juga ya. Iya, iya. Oke, keren kan. Cuman mas aku mau nanya dulu deh. Ya. Ini tempat duduknya dibikin floating juga. Wih, keren sih ini, keren. Bener-bener floating, terus bagian sini juga ada keran ya? Iya, ya sebenarnya kita cuma pengen eksperimen aja sih gitu. Terus pengen pakai material ini gitu, pengen pakai mosaik dan pengen kayak kursinya tuh kesannya nggak terlalu berat lah gitu. Oke. Jadi bawahnya kan masih kelihatan ada tanahnya gitu kan. Jadi kayak secara nggak benar-benar ngeblocking area hijau. Cakep. Wah, ini asik nih kalau ngopi sore-sore di sini. Kalau pas nggak hujan. Kalau hujan kita kehujanan ya mas ya? Oke, nah ini sebelum ke sini ini juga yang masuk ke dalam rumah. Mau kita intip dikit dulu mas? Boleh? Oke, nanti kita ke studio dulu guys. Iya. Nah, ntar ada rame pada pindah dulu. Oke, ini, rumahnya udah cakep banget kelihatan teman-teman. Tapi tenang, kita akan bahasnya nanti karena kita perlu ke sini dulu. Ini menarik soalnya. Kantor, Ya. tapi masih di rumah. Ya mungkin timnya belum yang sampai puluhan gitu ya. Iya. Oke, wih. Jadi memang dari awal ini didesain sama Mas Arthur untuk rumah/studio juga. Betul, ya, buat studio juga. Tapi kita mikirnya kalau one day studio udah besar, kita punya kantor di luar ini anggapannya bisa jadi ruang kamar tamu gitu. oke. Karena di sini pun kita sediain ada kamar mandi nanti. Oke. Berarti memang multifungsi ya? Multifungsi, ya. Oke, dan tadi kan aku juga udah mention di luar. Berarti untuk arsitektural semua yang megang Mas Arthur. Ya, Kalau untuk interior design semua yang megang. sama Ibu Tara. Dan ada yang menariknya sebenarnya, aku tuh melihat ini tadinya aku pikir ini adalah TV. Ternyata ini proyektor ya dari situ ya. Iya, jadi ini tuh sebenarnya kanvas aja. Jadi ini nyambung sama YouTube sebenarnya. Jadi layar ketiganya dari laptop. Jadi kalau kita dengerin musik gitu, kan suka ada artworknya sendiri. Jadi anggapannya si artwork ini bisa berubah-berubah gitu. Kita lagi pengen artworknya apa kan tergantung dari video yang kita tonton juga. Jadi nggak monoton juga sih gitu. Boleh kita matiin mas, karena kalau Boleh. dimatiin seperti kanvas kosong aja ya. Iya. Tuh. Nah, Kok ada aja sih mas kepikirannya? Kenapa nggak langsung TV? Kalau TV kan gampang. harganya mungkin lebih murah. Oh menarik. Tapi positioningnya semua jadi rapi sih. Kalau kulihat di sini kan untuk material lantai pun dibedakan ya. Tadi emang kan lantainya untuk outdoor banget. Ketika masuk ke dalam sini dipilihnya SPC. SPC betul, iya. Kita pakai SPC, warnanya juga kita pengen satu ton gitu satu ruangan ini. Jadi sampai ke plafon sama dinding pun kita pakai catnya cat tekstur. Jadi satu warna gitu. Oh iya ya. Iya. Nah, tali air ini nanti sampai ke dalam pun kelihatan semuanya ini nyambung semua sampai ke dalam. Oh gitu. Jadi ini kan tali air nyambung sampai ke situ, pintu pun sebenarnya levelnya sama gitu. Wow. Sampai ke dalam juga ada level yang di tinggi itu sama juga gitu. Ini detail dipikirinnya. Oke. Nah terus kalau yang sini yang taman tadi ya, taman samping sebelah sini ya. Ya, ini sih kita harapannya nanti ini pakai daun dolar yang besar.
Jadi harapannya nanti kalau udah tumbuh sama kita sampai hijau semua gitu. Beraramat dia ke atasnya. Iya. Oh. Ya, sementara kita biarin batanya aja emang jadi tumbuh aja gitu, kayak benar-benar aging lah disebutnya gitu. Oke. Nah ini lagi-lagi teman-teman menemukan pintu kamuflase. Iya. Karena pasti studio kantor gini harus ada toiletnya ya Mas ya. Betul. Nah, ternyata di sini guys, bener-bener full toilet ya ini ya. Ya, toilet, tapi kita sediain juga sebenarnya ada hand shower di sini. Oh. Nah, jadi yang tadi saya bilang kalau misalnya jadi ruang tamu, maksudnya kamar tamu gitu, nanti tinggal pakai tirai halangin di sini. Nah, ini udah jadi kamar mandi juga gitu. Wih enak emang kalau bisa ngedesainnya udah, oh ini ntar jadi begini. Kalau saya kan kadang tidak terpikirkan ya. Oke, terus di sini kulihat ada 2 ventilasi, kemana tuh Mas? Ini tuh ventilasi dari ruang sebelah. Kamar mandi ini tuh sebenarnya di bawah tangga. Oke. Tapi ini menarik. ventilasinya untuk ventilasi dari ruang sebelah dibuang ke sini. Nah, dari ruang sini dibuang dari jendela nakoi di sini. Oh, ternyata ada jendela nakonya di pojokan sini. Wih. Wow, keren. Ya kayak yang tadi kita bilang ya di situ ya, walaupun ada bukannya kecil tapi efeknya jadi besar ya Mas. Iya, betul. Nah, di balik Mas Arthur, ini ada pintu ajaib guys. Apa nih Mas? Pintu kemana Mas? Jadi ini sebutnya pintu Jack and Jill. Oke. Jadi bisa dari 2 ruang, satu dari kantor, tapi bisa juga jadi powder room dari ruang living. Nah, kita buka nih Mas, kita lihat. Tada! Dan kita sudah dinanti sama host nih, ada berdua nih. Sekarang kita gantian sama Mbak Tara di sini. Oke, dadah Mas Arthur. Nah, ini udah di dalam rumahnya berarti ya, Yes. bukan studio lagi. Iya benar. Jujur aku wow gitu loh, pas pertama kali masuk bagus banget. Thank you. Dan ini tuh nggak biasa aja layoutnya. Iya. Nah, Mbak Tara ini sebagai desain interior. Interior, aku desain interiornya. Desain interiornya. Boleh diceritain nggak Mbak, seperti apa sih? di Boleh. Jadi waktu kita, karena proses pembangunan arsitek sama interiornya kan lumayan beriringan. Nah waktu itu kita sempat bingung tuh waktu nentuin layout, karena biasanya kan living dulu, baru kitchen sama dining. Tapi karena special case, kita tuh kayak suka butuh meja besar buat ngumpul atau presentasi berhubungan sama studio juga. Jadi kita mikir area ini tuh selain jadi kitchen dan dining, tapi kita kadang-kadang suka pakai juga untuk presentasi dan lain-lain. Jadi kayak masih agak semi private kali ya. Jadi kita pilih livingnya di situ biar dia menjadi area yang lebih private gitu. Oke, dan dibedakan juga sebenarnya level lantainya ya di situ ya. Iya benar. Tapi mungkin kita bahasnya tuh satu-satu dulu ya. Siap. Karena ini kayaknya cukup detail rumahnya ya kan. Tadi kan itu dari pintu situ. Sebenarnya kalau pintu utamanya tuh ini ya. Iya berarti. benar. Nah, pintu utamanya ini kenapa dibikin setinggi dan sebesar ini gitu kan? Lumayan lebar kan ini ya? Iya, karena jadi sengaja ini dibikin besar dan lebar karena dia kan anggapannya masih pintu masuk rumah. Kalau tadi sebelumnya ada pintu juga, kita harus bikin ini besar juga karena dia kan untuk bawa barang dan lain-lain kayak butuh besar juga. Terus kenapa dibikin full kaca? Karena bisa dilihat kan di sini kita hampir nggak ada bukaan jendela dan lain-lain kan. Jadi kita pengen bukaan di luar tuh cahaya, terus masih bisa masuk juga lewat si kaca ini gitu. Oke. Iya, benar. Nah, kalau untuk ruangan ini aja sebelum kita ke sana, ini ukurannya berapa ya, Mbak Ini Tara? tuh bersihnya 4,2. 4,2. 4,2 kali 4,8. Oke. 4,2. Tapi setelah kepotong lemari-lemari kayak jadi tinggal 36. Bersih 36. Tapi untuk ini kan meja makannya juga cukup besar di tengah. Iya. Tapi kalau untuk orang berlalu lalang di sana dan di sini tuh Sirkulasinya. masih ini ya. Masih oke banget Masih oke sirkulasinya, banget ya, gitu. masih cukup. Cuman tadi kan kalau di luar aku ngelihatnya kan emang cukup monoton gitu ya warnanya kalau Bener. bisa dibilang ya. Nah, penentuan untuk konsep warna di dalam rumahnya ini seperti apa sih? Jadi untuk konsepnya kita tuh kenapa memilih warna material kayak gini? Kita terinspirasi dari desain Nordic. Kita pengen bikin kayak ala-ala Nordic style kayak gitu. Jadi kita pilih dari pemilihan warna kayunya, terus sama si kayak top table-nya, pilihnya emang yang monoton. Terus warna HPL yang solidnya juga kayak masih satu nada lah gitu. Iya. Terus untuk yang aksen-aksennya tuh kita mainnya justru di silmari ini. Jadi kita pengen satu rumah ini tuh kayak apa ya, kayak kanvas. Terus kita bisa taruh-taruh, misalnya bisa taruh artwork, taruh ada yang sesuatu tuh masih bisa masuk aja di mana aja gitu. Karena kalau misalnya aku lihat ya, di sini kan cukup banyak warna ya. Iya bener. Tapi ini kanvasnya tuh warnanya soft aja gitu kan. Jadi kita bisa nemplokin tuh lebih mudah gitu kan. Dan kalau misalnya dilihat dari sana nih teman-teman, aku suka sih. Jadi ini tuh kelihatan kanan kiri ada pintu.
Tapi di bagian tengahnya ini emang bener-bener didedikasikan untuk ini ya. Apa nih? Koleksi apa nih? Jadi kalau Buku. arsiteknya kebetulan yang punya rumah emang koleksi buku. Dia suka buku. Jadi kayak ini buat taruh buku-buku dia. Terus kalau aku tuh sebenarnya lumayan seneng warna-warni, perintilan gitu-gitu. Tapi karena kita pengen bikin rumah ini tetap satu tone, tetap rapih lah. Jadi di sini buat taruh segala macam warna-warninya gitu. Oke, sebelum daripada penonton bingung, kayaknya aku butuh mention juga nih. Jadi arsiteknya itu emang calon suaminya Batara. Iya kan, nanti mereka bingung. Oh iya ini, benar. iya kan Batara. Saya nebeng di sini. Iya, tapi kita kan bingung. Iya, Jadi benar, ini benar. rumahnya, calon rumah mereka berdua emang gitu loh guys. Udah ada rumahnya dulu. Insya Allah bentar lagi mau menikah gitu. Amin. Oke, kalau yang sebelah sini berarti nggak ada pintu ya? Tadi kita belum Nggak bahas. ada. Nggak ya? Nggak ada pintu. Ini cuma wall panel aja Oh, panel semua. aja ya. Oke. Dan untuk pemilihan lantainya nih juga aku langsung salfok juga Iya, sebenarnya. kita emang pengen bikin lumayan kontras di lantainya. Ini kita pakai basalto hitam. Ukurannya itu sengaja dipotong 14,5 kali 14,5. Terus sinatnya kita bikin 5 mili. Jadi kalau di total 15 cm, jadi ketemu semua tuh si garis-garisnya. Karena repetisi 15, 30, 60 gitu. Keren. Dan itu teman-teman nggak cuma di sini, nanti di semuanya ruangan seperti itu. Nanti kita bakal bahas itu juga ya. Yes. Oke. Nah, terus ini juga sebenarnya menarik. Karena kalau misalnya aku lihat ke sana walaupun kita belum ke sana, ini tuh lebih rendah ceilingnya. Iya benar. Ini berapa Mbak tinggi? Ini tingginya tuh sampai balok bawah cuma 2,7. Oke. Jadi Kalau kita pengen mainin, kalau sampai atas itu 3 meter, jadi si baloknya 30 cm. Kita tuh pengen mainin ada kayak kompres release-nya juga, jadi waktu masuk. Terus sebenarnya preference juga karena lebih seneng, kayak kita ngerasa lebih homey aja gitu, kayak lebih hangat juga kalau Kayak nggak terlalu lebih tinggi. dipeluk gitu ya? Iya benar. Terus kayaknya untuk kabinet-kabinet tuh masih bisa dalam jangkauan lah gitu. Even Oh yang paling iya. atas tuh kita masih bisa Benar, pegang benar, sebenarnya gitu. Tapi satu lagi sebelum ke sana, ini yang cukup mencuri perhatian juga. Ini boleh dikasih tahu nggak Mbak, ini lampu apa sih sebenarnya? Karena ini kayak ada apa ya, talinya gitu Iya sampai situ. benar. Jadi sebenarnya lampu ini tuh bisa di customize kayak kita tuh bisa pilih gitu. Jadi dia punya unitnya banyak, punya ini, terus punya kayak si bulbnya yang bentuknya beda-beda. Jadi waktu ini tuh kita milih gitu. Bisa milih kabelnya mau berapa meter, terus pemilihan konfigurasi lampunya kita bisa tentuin sendiri. Jadi misalnya kalau dari si ini tuh bisa dilepas, terus kita mau pindahin ke sini, dia bisa nyala juga. Karena si kabel ini tuh udah ada alirannya, jadi bisa ini tempel yang dimanapun. dipindahin ya Iya. Kalau ini sebenarnya cuma pemberat sih, biar dia kayak lurus gitu. Itu Soalnya gitu. ini kan nyambung ya ke sana gitu. Unik banget. Nah, kalau ini ruangan apa? Ada pintu juga. Nah, dapur jadi- kotor harusnya di sini. Iya, ini Benar. pintu rahasia karena areanya terbatas. Kita tuh nggak bisa punya dapur bersih dan dapur kotor. Tapi karena kita pengen gimana ya biar area ini tuh bisa tetap clean, all the time, almost all the time. Jadi untuk yang berantakannya kita masukin di sini. Ini kayak dapur kotor kecil doang sih. Cuman ada kita taruh sink. Wow. Cukup Terus- compact ya? Iya, cukup compact. Tapi waktu itu waktu masih bangunan hitam, kita sempat mikir kayak ini bakal nyaman nggak ya? Takutnya kayak terlalu sempit, pendek gitu. Tapi ternyata oke sih, masih bisa taruh Oh, sink, iya. buat storage juga. Nah, karena kan kadang-kadang yang gini tuh berantakan di luar Iya. kurang estetik ya. Jadi kita taruh bikin ruangan sendiri. Diumpetin lah ya. Mm-mm, pokoknya semuanya sama di kulkas sini. di sini juga. Ini sink sesungguhnya teman-teman yang buat nyuci gitu kan. Kalau yang tadi cuma buat nyuci cantik Iya, ya. buat cantik cuci tangan doang. Kita ke sini. Nah, ini boleh tahu nggak kenapa dinaikin? Dan katanya emang ada ceritanya ya kenapa naik Iya, terus jadi ya? kenapa dinaikin? Di sini tuh banjir. Jadi di depan tuh banjir sekitar 30 cm. Di belakang tuh banjirnya bisa sampaikan 1 meter, 1,2 meter. Tapi kita nggak mau, sini kan komplek, udah ada tetangga-tetangga lah. Kita nggak mau tiba-tiba ngebangun terus kita kayak tinggi sendiri dari depan gitu. Jadi kita akalin gimana dari depan tuh kayak berangsur-angsur naik sedikit-sedikit gitu. oke. Ya udah, jadi ada ram dulu, terus tadi naik ke sini naik 15, ini naik lagi 30. Jadi kalau misalnya dilihat dari depan sampaikan ke sini tuh naiknya sekitar 1 meter. Oh iya? Iya. Dari depan tadi Iya, gitu tapi ya? nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Iya bener. Karena kita berhenti naik lagi. Naiknya Tapi kayak cuma ini tuh sebenarnya 30. pijakannya juga ini loh. Kenapa nggak full gitu kan? Karena ini kayak biar bisa buka pintu, Oh, iya, benar. sama bisa buka ini juga lemari. Oh iya, jadi emang cukup di sini aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Oke. Naik.
Oke, nah ini untuk livingnya ya. Yes. Livingnya kayaknya bukan sekedar living nih. Kayaknya penuh cerita juga. Karena bukan cuma sekedar tempel sofa gitu kan. TV-nya belum ada, mohon maaf ya. Iya, belum ada. Kalau ada yang mau masuk bisa. Boleh teman-teman kalau ada yang mau endorse langsung aja ntar di sini. Siap. Nah, tapi sebenarnya kalau dari arah sana, itu ininya dulu sih yang cerita. Iya, Dan bener. ada ceritanya juga lagi. Iya, katanya. bener. Jadi kita tuh emang pengen waktu orang masuk langsung kelihatan kayak, kita bilangnya ini kayak apa ya, kita bilang ini pocket garden lah, dan emang pengen dibikin tinggi, jadi waktu masuk tuh udah langsung hijau kelihatannya gitu. Wow, iya sih. Ada juga yang tanya kenapa nggak dibikin kacanya seamless, mungkin lebih plong gitu kan kesannya, tapi kita emang sengaja pengen bikin kayak ada paktisi-paktisinya, karena kayak itu lebih Nordic style juga Oh gitu. iya, benar-benar. Balik lagi ke situ sih Dan ini tuh sebenarnya. sampai atas itu ya. Yes. Wah. Ini tuh jadi sumber cahaya juga. Ini kebetulan lagi hujan Iya, ya. Kalau misalnya nggak hujan tuh, kalau pagi tuh masuk cahayanya dari situ. Kita ada Skylight ya? Iya, ada skylight di atas tangga. Jadi kalau pagi tuh dari situ, terus udah dari jam 11 sampai jam 2 tuh biasanya cahaya masuk dari sini gitu. Terus sengaja dibikin tinggi biar ke kamar juga masuk cahayanya. Kamar, ntar kalian lihat kamarnya deh ya. Itu soal aku dari sini aku yang bisa lihat, kalian nggak bisa lihat. Nah, tapi aku mau nanya ini dari bawah sampai atas ini tingginya berapa kalau ini? Tingginya 5 sampai balok bawah tuh 5,4. Jadi 2 kalinya ini. Tinggi juga Iya. ya. Bener-bener tadi dari situ kita kayak pendek Lebih gitu, pendek terus ini kan, langsung iya, tinggi langsung banget. plong banget. Dan ini sih juga ngasih ilusi makin tinggi ya lampu Iya, ini. Ini iya, custom iya. juga lampunya. Ini kita nggak custom, ini emang lampunya udah ada. Sepanjang ini udah Emang ada. sepanjang ini. Oke, nah terus aksen yang ada di fasad ternyata dibawa terus sampai masuk ke dalam rumah ya? Yes, yes, iya benar-benar. Karena Semuanya. itu balik lagi dari awal tuh pengen bikin nggak ada garis antara indoor sama outdoor gitu. Jadi kita usahain material-material yang bisa dipakai dari luar ke dalam tuh nyambung terus kayak gitu. Benang merah tuh nyambung Menerus terus ya? gitu, iya. Oke, terus ada cerita apa lagi nih? Karena ini sebenarnya mau nanya juga lagi, mejanya kenapa di bawah? Kenapa pendek banget ya? Cerita apa tatami atau gimana nih ceritanya? Jadi sebenarnya kan kita tuh si meja TV tuh ngikutin tingginya si tangga Oh, iya. ketiga itu tuh sama meja TV. sama ya dia. Iya, kita tuh pengen ratain kayak gitu. Nah, ini kan cuma dapat 45, sedangkan biasanya kan meja bisa di 60 gitu. Nah, karena ini agak pendek, kita bikin ini nggak mau ngalangin si TV gitu. Oh, ngerti banget. Iya. Bener. Jadi jangan sampai dianya tiba-tiba tinggi, Iya. terus malah ngalangin ya. Iya. Terus sebenarnya ini kita pengen kayak masih banyak buku-buku yang belum ke display kan. Jadi kita pengen taro-taro gitu di sini. Sebenarnya mejanya si meja yang ini sih yang kayunya ini. Jadi ini lebih kayak platformnya lah. Platform gitu. bawahnya sebenarnya buat tambahannya Iya. ya. Tapi kalaupun misalnya dia buat naruh makanan juga bisa Masih bisa. sebenarnya. Iya, bener-bener. Berarti ini ya. Iya, terus ini bisa diangkat juga, jadi kayak bisa jadi tray gitu lah kalau misalnya. Nah iya, jadi kalau misalnya. Oh iya, multifungsi ya. Iya bener. Oke, dan kalau untuk sofanya sendiri, pemilihannya seperti apa nih? Sofanya ini lumayan alot juga pemilihannya. Ya, aku tahu pasti. Ternyata milih sofa lumayan susah Iya, ya. iya. Karena balik lagi kalau udah buat dipakai sendiri tuh, kita kan kadang-kadang pengen cari yang looknya emang bagus. Tapi balik lagi kalau udah pemakaian lama kita masih mikir kayak yang paling nyamannya tuh gimana gitu. Karena kadang tuh ada ya, bagus banget pas kita dudukin, Iya. kok kayak gini ya iya. gitu. Jadi kita waktu itu kita tuh udah suka sama si sofa ini, tapi warna aslinya tuh kita nggak suka karena terlalu kayak nggak masuk lah sama si tone rumah ini. Oke. Akhirnya kita ganti custom warnanya aja. Tapi modelnya emang udah ada. Kita cuman custom warnanya. Makanya warnanya tuh kayak jarang gitu loh. Dan nyatu banget sih sama orang Iya. keseluruhan di sini. Sama si kulit-kulit yang kita pakai tuh masih satu tone lah gitu. Pas masuk ke sini juga lantainya beda ya sama yang di bawah tadi. Iya, Karena emang mau beda. dibedain juga Iya, ya. karena emang area ini kita pengen bikin ini lebih private walaupun nggak ada pembatas sebenarnya. Jadi kalau di satu masih pakai batu, di sini kita udah pakai SPC. Langsung beda banget. Kayak lebih homey, lebih anget juga kalau misalnya pakai SPC tuh. Boleh ngintip ini nggak tamannya nggak? Boleh dong. Kayaknya udah nggak terlalu hujan nih. Boleh kita buka aja ya. Oke, boleh. Bukanya yang kan aku nggak tahu ya. Ini Oh, kesini. sliding Iya, bisa ya. buka. Iya, jadi kalau misalnya dibuka, ini tuh pas masuk sampai sini. Jadi kalau bisa, nah bisa clear lah gitu. Oh iya. Wow, ih langsung seger banget ya pas Iya, hujan-hujan udaranya tuh gini. langsung masuk. Heeh. Nah kalau ini tempat apa nih, Mbak Tara? Jadi kan nama rumah ini tuh Casa de Pepi. Pepi Iya. itu sebenarnya anjing aku, peliharaan aku.
Terus dari pengalaman rumah sebelumnya, aku tuh nggak punya tempat spesifik untuk mandiin dia lah. Jadi waktu itu kita kayak pengen sengaja bikin tempat buat dia mandi gitu, outdoor. Terus sengaja si tilesnya ini kita pakai custom. Kita sengaja pilih warnanya, pengen nyaru sama tanaman itu gitu. Terus sengaja nggak mau satu warna. Soalnya kan sebenarnya tanaman kan lumayan beda-beda kan ijonya gitu. Itu kita bikin custom 10x10. Tapi kalau sekilasan ya, ngelihat tadinya kayak 2 gitu kayaknya Iya. Ternyata pas aku perhatiin lagi banyak ya warnanya ternyata. Bener loh, karena kan kayak ini daunnya kan lebih tua, ini Iya. lebih, wah keren banget. Pengennya emang nyaru sama si tanamannya. Jadi emang area ini kayak ijo gitu. Dan tetap ya dindingnya diterusin ya dari Iya, depan sampai bener. belakang ya, konsisten. Berarti ini full ya sampai atas nggak ada atapnya Full ya? sampai atas, ini lebarnya 1,5. Sebenarnya area tanamannya nggak terlalu besar, cuman karena dia udah besar jadi kayak lumayan hijau lah. Iya benar-benar. Mungkin kalau ini nggak ada tanamannya beda banget ya. Iya, beda vibes-nya ya. feelingnya. Oke, kita mungkin geser ke sini karena aku melihat ada rumahnya Pepi kayaknya ya. Iya benar. Namanya Pepi benar. Pepi bener, Pepita rumahnya Ini- Pepi. Gitu Karena dia kan? anjing kecil, kayak beratnya cuma 2,5 kilo, jadi bisa masuk keluar. Kecil banget. Kecil ya kecil. Berarti dia udah punya ini ya, rumah sendiri Punya ya. rumah, bener. Ada AC-nya nggak dia? ada lampunya juga loh. Wah. Ada lampu, Betah bener. banget. Oke, terus apa lagi? Nah, jadi kalau misalnya kita ngeliat dari angle sini, kita tuh pengen bikin ini kayak bangunan sendiri. Kalau ngeliat dari meshingnya, jadi ini kayak bangunan sendiri. Terus ini tuh kayak ada di dalamnya gitu. Makanya material dibedain. Batanya tuh cuma di kanan kiri. Terus yang ini tuh putih tuh kayak dia punya bangunan sendiri gitu. Oh iya ya. Secara meshingnya kayak gitu. Makanya ini kita nggak batain. Cuman ini bener-bener kayak kalau tadi aku lihat kayak akuarium ya, tapi bukan. Iya, karena Itu sebenarnya kamar tidur utama guys, cuman kalian baru bisa ngintip sedikit aja nih. iya Ntar mungkin benar. kita ceritanya lebih lengkapnya di atas Yes. kali ya, seperti apa. Oke, Iya. kesini dulu, tapi ini ada pintu aku udah ngeliat. Nah iya Oh, ini tuh ada pintu, terus kita ini udah naik 2 tangga, ada pintu. Ini sebenarnya pintu untuk ke servis. Oke, ini finishingnya apa punten? Ini pakai cat kamprot. Oh, tapi cat kamprotnya yang ini ya, halus gitu ya, yang kecil-kecil. Nah di sini tuh ada Wih, pintu merah. untuk ke area servis. Oke, di atas berarti ya. Iya, jadi di atas itu beda sama tangga ini, sama tangga buat ke kamar. Sengaja warnanya kita pengen merah, kita tuh lumayan seneng kayak the red theory gitu. Jadi kalau misalnya, iya terus kita samain juga sama si railing kan. Jadi emang udah warnanya kurang lebih satu nada semua gitu, terus tiba-tiba ada yang kayak pop colornya gitu. Benar, setuju sih. Jadi nggak mati juga ya. Soalnya kan warnanya hampir kayak cenderung mau sama-sama Iya, semua benar, gitu. benar. Tiba-tiba ini kan ada merah. Iya. Ini juga merah, Ada panjang gitu sampai atas. Nah, untuk tangganya sendiri nih, kenapa di sini nggak ada railingnya? Jadi emang pengen kesannya tuh sebenarnya emang kurang kids friendly mungkin nanti Iya. kalau udah anak-anak beda cerita ya. Cuman kayak pengen bikin emang plong aja sih, kayak nggak mau ada pembatas lagi gitu. Cuman ntar bisa dipikirkan lah ya ke depan. Bener. Masih bisa ditambahkan. Iya. Sekarang gitu. railingnya baru di sini doang satu. Oke, dan ini juga ada lampu-lampunya loh tiap 2 anak tangga ya? Sampai Bener. atas. Karena di atas ini kita udah nggak ada kasih lampu kan, jadi emang penerangan untuk naik tangganya dari sini. Nah, ini untuk lebar tangganya dulu deh. Berapa? Cukup lebar loh ini Lebarnya tangganya. Ini bukan 90 sih, ini 1,2 udah gitu ya? 1,2 kayaknya. 1,2 bener-bener 1,2. Bener kan 1,2 Jadi ini? kita tuh pakai keramik sebenarnya, ini pakai granital motif kayu. Si granital itu ukurannya 30 kali 120. Oke. Kita nggak pakein SPC karena kita tuh kurang suka edgingnya gitu kalau pakai Iya, SPC. bener-bener. Nah si granital ini tuh ukurannya 20 kali 120. Jadi untuk panjangnya sebenarnya pas untuk satu tangga panjang ini. Tapi karena tangga kita 30, jadi semuanya kita potong 15-15, terus sisa 5 cm-nya tuh kita pakai buat si ketebalannya Wah, ini. keren banget sumpah. Jadi nggak ada yang kebuang sih. Iya, nggak ada yang kebuang, terus Bener-bener jadi tetap presisi. rapih gitu. Iya, iya. Dan ini juga nggak motong ya, karena sama ya. Panjang. Terus kita emang sengaja pengen di tengah itu ada nut gitu, kayak kita pengen itu kayak plank-plank kayu gitu sebenarnya. Oh iya ya, Iya. seperti kayak gitu ya. Sengaja pengen kesannya jadi kayak Keren. emang plank kayu gitu. Oke, nah kalau untuk skylight-nya sendiri nih, full emang ada kisi-kisinya ya? Iya, ini kisi-kisinya tuh untuk bantu cahaya juga. Jadi kalau dari sini tuh masuknya pagi deh, kayak sekitar jam 9 sampai jam 10 dia tuh masuk cahaya. Terus kita seneng karena dia bikin garis-garis gitu si shadow-nya. Cahaya ilahi ya guys. Oke,
kita lanjut lagi ke atas. Ini ada yang mau dibahas lagi nggak dari tangganya atau apa? Kayaknya Berarti kalau di nggak atas ada sih, isinya udah. kamar tidur dong? Kamar benar? doang, cuman kamar doang. Oke. Kamar doang. Oke. Nah, tapi ternyata pas sampai atas ini masih ada jendela lagi loh. Iya, jendela. Jadi kalau tadi ngeliat di fasadnya, si bagian bangunan depan tuh itu kan dibikin kayak masuk 60-60 kan, karena kita bikin pocket garden di kanan kiri. Nah, pocket garden itu salah satunya bisa lihat dari sini. Jadi ini untuk bantu sirkulasi udara juga. Oke. Jadi nggak ini pengap juga ya? Nggak pengap. Oke, kita lanjut. Tapi kita ganti pemain dulu. Oke, sekarang balik lagi sama kita nih Mas. Ya. Ini masih ada lantai 2 yang belum kita explore. Cuman ini yang mencuri perhatianku, pas ketika melihat sini ada dindingnya semuanya putih semua gitu. Iya. Jadi emang kita pengen di area atas ini konsepnya udah berbeda sama yang di bawah. Jadi pengen benar-benar ruangannya udah putih aja di atas gitu. Kayak clean gitu semua ya jadinya ya. Iya. Nah di atas ini ada apa aja berarti Mas? Di atas tuh ada 2 kamar mandi, ada 3 kamar, sama ada 1 wastafel sharing gitu. Oke, nah ini pertama-tama kita langsung melihat di sini ada pintu kamuflase lagi. Ya. Ke manakah ini Mas? Yang ini masuk ke master bedroom. Wih, cuman pas kulihat ini sepertinya ceilingnya semua sama ya tingginya ya? Ya. Satu garis semuanya. Ya, cuma yang ini kita bikin pendek sih. Oke. Ha-ha. Ada alasannya tertentu kah? Sebenarnya yang ini kita cuma pengen main jadi kayak ada box-box gitu kayak Oh. di garis-garis ini gitu loh. Jadi kayak ada permainan ruang ya pas Iya. ketika kita di sini ya. Kayak tadi di bawah kan ada yang pendek, ada yang meninggi lagi. Nah ini juga kita bikin ada pendek, ada tinggi lagi gitu. Wow. Boleh kita masuk Mas? Boleh. Ini keren banget. Widih. Ini langsung salah fokusnya karena ada bukaan sebesar ini nih Mas. Ini di kamar ya. Nah, kenapa Mas dibikin ada bukaan sebesar ini? Jadi satu-satunya sumber cahaya dari ruang ini kan sebenarnya dari belakang gitu. Oh, iya. Nah, jadi makanya kita bikin jendela ini menghadap ke belakang sana gitu. Jadi kita melihat si tamannya lagi gitu. Taman yang di belakang itu yang di ya. belakang itu. Oh, oke. Terus sama Mas Arthur dikasih sini ada meja. Ini meja untuk apa ceritanya, Mas? Jadi meja ini tuh sebenarnya kalau misalnya tim kita bertumbuh nantinya, nah ini jadi meja kantor juga nanti. Kita kerjanya nanti di sini gitu. Oke. Asik ya, punya bisa duduk sini terus view-nya belakang situ juga yang cakep ya. Dan kita bikin ini floating sih. Jadi kita paten si mejanya. Jadi maksudnya dari bawah pun dia bisa ngeliat gitu. Jadi kalau dari ranjang tuh nggak kehalangan sama meja kan atau sama dinding gitu untuk ngeliat ke bawah gitu. Oh iya. Oh, kupikir ini juga tebelnya semua sama, ternyata enggak ya? Ke Enggak. bawah sini dia semakin menebal ya buat struktur ininya ya. Jadi selain struktur, ini tuh nanti di bawah sini bisa buat naruh kabel listrik gitu. Jadi nanti masuk ke dalam sini supaya kabel-kabelnya tuh nggak muncul dari atas gitu. Supaya rapih juga sih nanti setupnya gitu. Nah, sebelah sini area untuk apa nih, Mas? Kalau ini Boleh kita lihat nih. Ini tuh wardrobe aja sih gitu. Oke. Jadi kita ngebagi aja. Jadi saya kebagi 2 ini. Nah, ini 4 buat ya calon nanti. Oke. Cuman ada satu yang mencuri perhatianku lagi. Ini kayaknya dibikin setinggi 2,4 meter ya, ininya HPL-nya ya. Iya, kita pengen bikin dari rumah ini juga modul-modulnya tuh pas sama modul dari bahan-bahannya gitu. Makanya kita bikin 2,4 meter gitu. Biar apa tuh Mas? Biar nggak banyak waste. Nggak banyak waste ya. Kan soalnya modul kan 2,4 kali 1,2 biasanya gitu. Jadi bisa ini lebarnya 60 jadi dibagi 2. Jadi udah jadi satu pintu gitu. Dengan HPL-nya sama gitu kan dibagi 2 jadi satu pintu. Jadi nggak banyak waste gitu. Handle-nya juga lucu-lucu nih. Iya. Oke, nah terus kemudian ternyata aku perhatiin juga ini model plafonnya pun dibikin gini nih Mas, nggak yang lurus. Jadi ini tuh kita bikin supaya kalau misalnya dari ranjang sebenarnya cahaya tuh nggak langsung kena mata. Bisa kalau dilihat dari sini pun bayangannya nggak terlalu terang di sini gitu. Jadi kita bikin kayak ada curve juga ke atas gitu. Jadi si lampu tuh agak naik dibandingkan si plafonnya. Jadi lampu juga agak nyumput kan gitu, nggak benar-benar kelihatan gitu. Tapi itu juga membuat efek di ranjang tuh Sini nggak begitu kelihatan cahayanya. nggak silau ya. Nggak silau. Terus kita pembagian cahayanya pengennya kan satu ruangan gitu kan, satu area tuh cahayanya full. Makanya kita bikin di ujung sini ada indirect, di sana ada indirect.
lalu di atas untuk bagian tengah ruangannya gitu. Oh, I see. Dan ini apakah bentuknya kan kayak pelana, apakah ngikuti bentuk atapnya juga atau enggak, Mas? Ya, ngikutin bentuk Oke. atapnya. Gitu. Oke, menarik. Dan satu kasurnya di sini. Ya. Simple ya, clean, Simple. minimalis semua. Iya. Ini lampu ya, Mas? Iya, lampu. Oh. Itu tinggal dipencet ininya. Oke. Gini ya? Ya, tarik. Oh, Nah, I see. gitu. Wah, keren. Nyari perintilannya semua nih. Keren. Nah, kita menuju ke sini. Ini ruang apa? Karena terang, tapi terangnya pun merata. Jadi ini kita pengen eksperimen pakai barisol sih, pengen Oke. coba juga karena ya mungkin di project rumah kan residential jarang Jarang. pakai barisol. Saya pengen coba dan maksudnya fungsinya kan dia buat cahaya merata. Saya pikir untuk area dandan, rias gitu itu cocok sih gitu. Bener, setuju. Nah, ini ada pintu lagi kemana nih, Mas? Ini pintu ke master Kemana bathroom. aja, bukannya? Kamar mandi ini. Oh, oke. Dan ini pun layoutnya menarik ya, memanjang ke sana. Betul. Gimana ceritanya nih, Mas? Jadi yang tadi ada pocket ini, yang ada jaraknya itu, ini tuh untuk udara ke sini, gitu ke area wastafel dan di sini pun ada skylight sebenarnya gitu. Oh iya ya. Iya. Jadi masih dapat terangnya juga. Iya. Yang sini juga masih ada. Oh, ada Ada celahnya. gapnya itu untuk udara sih keluar gitu. Oh, I see. Keren. Ini ukuran lebarnya berapa sih, Mas? Lebar panjang? Ini lebarnya tuh 1,2, panjangnya sendiri itu 2,4. Oke. Gitu. Cuma kita bikin si area shower tuh lebih panjang. Boleh kita lihat, Mas, ke dalam sini, Boleh. Mas? Ya. Iya, area showernya lebih panjang Iya. ya. Jadi kita bisa naruh karena lebih panjang gitu, kita bisa naruh si anduk tuh di posisi ini. Nah ini tuh nggak kebasahan dari sini. Ya, karena cukup jauh ya. Iya cukup jauh. Jadi bener-bener di sini tuh area basah. Begitu di sana udah kering gitu. Jadi udah berhanduk di sini, di sana udah kering. Jadi nggak kotor sampai ke sana gitu. Oke. Kulihat ternyata ada celah-celah ini ya, Mas ya. Di sininya ya. Ya. Untuk jalannya air atau gimana, Mas? Iya, jadi saya tuh bikin got-gotan ini supaya level dari kamar tidur ke kamar mandi tuh nggak harus turun 5 cm kan biasanya gitu ya. Oh. Jadi satu level karena Oke. dari saya tuh takut suka ke pentok kakinya Oh, iya, gitu. iya. Kalau ada beda level, jadi makanya di situ dibikin satu level tapi dibikin got-gotan supaya air tuh bisa mengalir ke area shower sini gitu. Nah, ini sama area showernya juga ada tempat buat duduknya ya, Mas ya? Iya, sebenarnya area ini tuh mungkin bisa buat duduk, tapi untuk kayak misalnya kaki juga kan bisa ngebersihin lebih mudah gitu kan. Nah, Oke, nah kita lanjut ke mana lagi nih, Mas? Ayo. ini ke area shared bathroom gitu. Jadi ini tuh kalau dilihat ini tuh untuk kamar mandi. Oke. Terus di sini ada kamar anak dan kamar anak di sini. Cuman menarik ya, ketika semua tertutup ya udah kayak satu space aja gitu ya. Iya. Wow. Nah ini bikin ada detail kecil yang mungkin ini centilnya arsitek aja ya. Oke. Jadi ini dinding dibikin segitiga gitu supaya garisnya tuh ketemunya hanya satu kalau ditutup gitu. Oh. Wow. Iya ya. Ini kalau kita tutup kan kayak nggak kelihatan ya. Itulah. Wih, gila, keren. Keren, Mas. Itulah yang bikin aku kayak nggak nyangka ini cuma kotak-kotak ya. Dan orang nggak nyangka kalau ini pintu sebenarnya. Karena pas dibuka gini baru kelihatan. Wah, luar biasa craftsmanship-nya ini. Ya ruangan ini duduknya tipikal sih gitu, jadi nggak ada yang favorit gitu, jadi ukurannya sama. Nah ini paling dari lightingnya sih. Boleh. Jadi lightingnya sendiri kita sediainnya posisi-posisi yang nggak kena mata juga gitu. Makanya kayak kebanyakan kita indirect semua gitu. Ini ya, cahayanya. dari situ ya, Dari situ, sini, Iya. sini. Ini posisi kasur kira-kira gini berarti, Mas? Jadi ini udah disediain kan ukuran kayak 60 cm gitu. Ini tuh untuk wardrobe nanti sampai sini. Oh. Oke. Terus di sini nanti meja belajar di sini. Meja belajar ke sini, di ujung tuh nanti ranjang full, mepet sama dinding. Jadi ada cahaya dari sana. Oke. Gitu. Wow. Keren, udah ada rencana. Wah, keren.
Oke, nah cuman aku melihat ada satu detail yang menarik karena biasanya pintu dengan Excel pivot ini kan kendala pasti jadi lecet ya Mas ya, Iya. dinding ya. Ternyata dikasih plat. Ya, nah ini sederhana sih pengerjaannya. Jadi kita kasih plat supaya nggak lecet di dindingnya dan dari key-nya ini dibengkokin gitu. Bengkokin lagi ya, dicepukin Jadi ya. ini untuk jadi tabokan si pivot gitu. Jadi nggak harus pakai door stopper lagi gitu. Ini udah jadi bagian dari door stopper gitu. Oke, dan di sini pun juga ada share Wastafelnya. wastafel. Oke, berarti wastafelnya memang sengaja dibikinnya ditaruh di luar ya Mas? Iya, jadi kan kalau misalnya udah ada 2 anak gitu, jadi kalau misalnya ada yang lagi pakai air gitu di toilet, nah ini bisa Di pakai luar wastafel gitu di luar gitu. Lucu. Iya. Lucu. Nah yang sini yang kamar mandi. Ini kamar mandinya untuk anak gitu. Oh, temanya kurang lebih mirip ya Mas ya? Iya, kurang lebih mirip. Ini pakai material yang sama sih gitu. Bayi ngukur ininya juga sama juga ya? Iya, ini benar sama. Iya. Oke, yang sebelah situ adalah toiletnya. Sini area showernya ya. Oke, adakah yang ingin diceritakan Mas di area sini? Oh, untuk area yang tengah sini, jadi area tengah sini kan nggak ada cahaya sebenarnya kalau misalnya dindingnya full semua gitu. Nah kita bikin sobekan-sobekan dari kamar mandi ini, gitu. Jadi ini tuh untuk cahaya kalau misalnya kayak lagi siang hari nggak pakai lampu gitu, udah ada cahaya dari sini gitu. Ini ya. Gitu. Cuman nggak dibikin yang transparan ya di sunblast ya? Ya, dibikin sunblast transparan. Terus yang tadi juga supaya dindingnya kayak dia kayak kesannya ada balok menumpang gitu sih di sini. Gitu. Makanya kayak ada yang tingginya 2,1, ada yang tingginya 2,4 gitu. Iya. Jadi kita banyak main di bidang dan ruang gitu sih. Keren. Oke, kita udah selesai cerita rumahnya, sangat detail dan lengkap. Terima kasih nih udah mau ceritain semuanya. Semoga jadi inspirasi buat teman-teman yang nonton. Dan pastinya mereka pada penasaran budgetnya berapa. Siapa yang mau jawab silahkan. Kalau budgetnya sendiri itu di 2M gitu. Udah include semuanya atau hanya bangunannya saja? Udah include semua. Sudah Bersama sama furniture-nya isi-isinya? ya, isi-isinya. Oke, dan itu di tahun berapa ngebangunnya? Baru selesai sih ini. Baru di selesai 2026. banget ya? Oh, baru banget. Iya. Oke, dan itu berapa lama sih untuk proses pembangunannya? Proses pembangunannya tuh hampir pas setahun sih. Pas tahun. Dan itu Iya. sesuai ekspektasi ya, pas ya? Sesuai lah. Sesuai ekspektasi. Dan berarti yang saat ini menempati di sini siapa? Saya sendiri. Oke, berarti Mbak Tara menunggu waktu ya? Bersama Sih. anjingnya nanti. Tadi ada kan anjingnya? Udah gede ya sekarang ya? Aduh, aku geli banget lagi. Gat, ada aja lu. Oke, mungkin ada lagi nih yang mau disampaikan ke teman-teman yang mungkin tadi kelewat apa-apa. Mbak Tara mungkin ada yang mau ditambahin? Mungkin dalam mendesain rumah gimana? Khusus untuk TV desain. belum ada sih kalau mau masuk. Oke, kalau itu Oke, pesan aku mungkin untuk teman-teman yang mau bangun rumah, rumah kan untuk ditinggalinnya lama. Jadi kalau prosesnya lebih lama sedikit, tapi ngejar lebih rapi, lebih nyaman, nggak apa-apa. jadi jangan buru-buru ya. Iya, Dinikmati bener. aja prosesnya. Dinikmatin prosesnya, biar pas jadi happy. Oke. Dan nggak mesti mirip, misalnya mereka terinspirasi dari ini, nggak mesti kayak gini ya, disesuaikan sama mereka juga lagi ya. Bener, kebutuhannya sesuai seperti kebutuhan, sukanya, warnanya, site-nya juga, pasti jadinya beda, tapi bisa tetap bagus. apa. Oke, nah itu teman-teman. Yeay, akhirnya ada mau nambahin. San, masukin yang tadi San, yang diajarin San. Oke, ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngedesain juga di kalian, bisa ngubungin kemana nih? Misalnya dia mau renovasi atau bangun rumah. Kalau saya arsitek di Pram Studio. Kalau aku untuk interior di Bun Design Studio. Oke, nanti ada di sini ya teman-teman. Terima kasih banyak. sekali Thank you lagi. udah mampir. Udah kolaborasi sama Yes. WM di Inspira Homes. Benar-benar menginspirasi teman-teman semuanya nih. Makasih juga yang udah pada nonton. Jangan lupa follow Instagram kita Wicakson Nustajana, Inspira Homes, dan ada Instagram Klikin juga, dan TikToknya semuanya ada di sini. Bye-bye. Thank you. Belum. Di sini pernah ada anjing belum? Coba Gat, masuk Gat.